Nah, 2023 ini katanya kan krisis luar biasa ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita sudah menyiapkan yang terjelek. Jadi hope for the best, prepare for the worst ya, kurang lebih. Tetap beriman, yang terbaik kita upayakan, tapi sudah mempersiapkan yang terjelek, yang terburuk sekalipun. Jadi untuk info session hari ini Bapak Ibu, ada omset ya tetap stabil di saat krisis. Jadi sudah ada beberapa isu yang saat ini sedang Bapak Ibu ini ya amati di berita-berita ya, terkait perpajakan ya, UU Cipta Kerja yang baru. Kalau PHK karyawan itu ada aturan-aturan baru, perpajakan juga ada aturan baru. Nah, kemudian ada isu-isu politik ya dan seterusnya yang terkadang kita sendiri kalau baca berita malah nggak niat bisnis Bapak Ibu karena takut melangkah ya, apa-apa takut melangkah. Nah, ini yang bikin malah perusahaan nggak maju biasanya. Nah, masalahnya banyak pebisnis nggak kayak kita Bapak Ibu. Kenapa kok bilang nggak kayak kita? Maunya belajar hal yang baru, bagaimana tetap berupaya melangkah. Banyak pebisnis yang mungkin lebih suka membaca berita. Ya, berita tetap bagus dipelajari, tapi jangan terus diimani Bapak Ibu. Karena bad news is good news kata media ya. Kalau ada berita jelek itu adalah yang bisa digoreng Bapak Ibu. Tidak ada berita yang baik yang bertahan lama. Biasanya berita yang racun sianida kopi Vietnam yang bisa sampai 3-4 bulan. Ini Sambo bisa 6 bulan ya. Kasus Sambo, kasus selesai. Nah, itu yang berita-berita kayak gitu yang digoreng dan bisa tahan lama biasanya. Karena manusia pada dasarnya suka hal-hal yang sesuatu yang negatif Bapak Ibu. Nah, jadi kalau banyak pengusaha yang sukanya baca berita dan negatif yang diambil, bukan yang positif ya, maka mereka nggak berani untuk ambil dalam jumlah besar Bapak Ibu. Karena mereka forecast merasa nggak yakin dengan forecast yang akan dilakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu, karena nggak yakin itu, maka banyak supplier income-nya berkurang. Jadi biasanya customer Bapak Ibu berani ambil besar itu ya. Beberapa belakangan ini kalau Bapak Ibu tengok kembali, rata-rata nggak mau komitmen jangka panjang ya. Karena merasa tahun depan ini krisis, nggak yakin aku mau ambil jasamu misalnya. Nggak yakin ambil barangmu dulu ya. Biasanya ambil 1 kontainer, sekarang cuma setengah kontainer dan seterusnya. Karena merasa nggak yakin, nggak pede sama dirinya sendiri. Nah, itu sebab maka penjualan pengusaha-pengusaha turun. Karena customer-nya nggak berani ambil dalam jumlah besar. Kalau kita Pak, customer banyak yang cari barang yang lebih murah. Saya coba juga kulaan barang yang lebih murah supaya bisa jual lebih murah ke customer saya. Ya, alhasil kualitas pasti turun Bapak Ibu. Nggak mungkin ya produk yang sama kualitasnya kita jual lebih murah. Pasti nggak bisa karena margin HPP-nya pasti beda. Jadi ada istilah customer Pareto Bapak Ibu. Customer Pareto itu customer yang kita layani yang sejauh ini menghasilkan banyak omset ke kita. Di customer Pareto customer yang 20% top ya, yang paling omset paling gede begitu di perusahaan kita yang kita layani mereka. Nah, ini yang membuat mereka kecewa Bapak Ibu. Ya, jadi artinya apa? Kita menjual barang murah itu solusi jangka pendek iya, tapi bukan solusi jangka panjang Bapak Ibu. Demi untuk krisis ini kita harus adaptif Pak Sandi, fleksibel katanya. Jual barang murah supaya bisa nyambung iya, tapi jangan ke customer lama Anda khususnya gede-gede. Solusinya Bapak Ibu, kita coba lakukan pendekatan analisis Pareto dulu ya. Jadi Pareto analisis ini analisis yang kita lakukan kepada customer loyal Bapak Ibu, customer yang sering belanja. Masih banyak kok Bapak Ibu customer yang lebih menekankan service, lebih menekankan garansi begitu ya, yang lebih menekankan ready stok barang kita yang lebih cepat kayak gitu. Tapi harga ya memang pasti cari yang lebih diskon kalau ada ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu stay bahwa kita beda karena servisnya dan mereka masih loyal, nah itu yang lebih diutama. Jadi naik turunkan harga harus ada momentumnya Bapak Ibu. Dan jangan naikkan turunkan harga tanpa analisa seperti ini. Nah, jadi contoh yang saya sampaikan di sini terkait effort sama resultnya harus jelas Bapak Ibu. Nah, fokus ke customer existing. Jadi customer existing ini yang tadi saya bilang customer lama yang sudah transaksi lebih dari 1 kali. Nah, bagaimana mereka tidak selingkuh ke kompetitor? Kita harus tahu persis apa selera mereka.